Selamat malam saudara-saudara. Saya sengaja kembali merekam dalam YouTube atau dalam rekaman ini sebelum saya mempersiapkan satu kuliah bagi rekan-rekan mahasiswa. Rekaman ini saya buat berkaitan dengan persoalan pro dan kontra terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian formil Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun secara omnibus law. Ada banyak pro dan kontra, dan ada banyak yang mencoba mempertanyakan kembali putusan MK itu. Tapi bagi saya justru malah mempertanyakan orang-orang yang menafsirkan kembali putusan MK tersebut. Intinya begini, saudara-saudara. Yang namanya putusan MK itu tidak lain adalah bentuk penafsiran suatu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dan MK itu tentunya ketika melakukan pengujian formil maupun material, alat ukurnya adalah undang-undang dasar, dan sekaligus sebagai alat ukur itu adalah undang-undang dasar, maka MK juga melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar. Jadi dalam melakukan uji material terhadap undang-undang terhadap undang-undang dasar, Mahkamah Konstitusi itu melakukan dua pendekatan. Yang pertama melakukan pendekatan penafsiran terhadap undang-undang itu sendiri, yang kemudian dikaitkan dengan undang-undang dasar. Yang kedua, MK juga melakukan penafsiran terhadap undang-undang dasar itu sendiri. Nah, dengan demikian putusan MK itu adalah berisi argumentasi dan pertimbangan hukum terkait dengan penafsiran MK dan kemudian bagaimana sikap MK terhadap suatu undang-undang yang dalam hal ini adalah undang-undang tentang Cipta Kerja itu. Nah, dengan demikian maka ketika MK sudah memutuskan, maka putusan MK itu sifatnya final and binding. Dengan demikian maka seharusnya tidak perlu lagi ada penafsiran-penafsiran. Masa penafsiran mau ditafsirkan dengan penafsiran lagi? Nah, kalau ingin melakukan pemahaman terhadap MK, terhadap putusan MK, maka alangkah baiknya lihat aja amar putusannya. Nah, amar putusannya sudah jelas bahwa MK mengendaki atau MK menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu inkonstitusional bersyarat dengan tenggang waktu 2 tahun, ya kan? Artinya selama 2 tahun sebelum dilakukan penyusunan atau perubahan atau perbaikan penyusunan, maka undang-undang ini masih tetap bisa dinyatakan berlaku. Tapi jika sampai 2 tahun itu tidak dilakukan perubahan, termasuk bagaimana bentuk penyusunannya, maka undang-undang tersebut menjadi inkonstitusional permanen. Nah, dengan demikian maka yang dilihat itu tidak lain adalah undang-undang Cipta Kerjanya, bukan kemudian merembet kemana-mana. Kalau kita lihat memang MK memberikan garis terhadap pengujian formil, di mana MK mempergunakan ukuran formil, yakni yang terangkum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, mengapa mempergunakan undang-undang? Orang pasti bertanya, kenapa MK menguji undang-undang secara formil, ukurannya adalah undang-undang? Ya, karena di dalam Undang-Undang Dasar itu tidak mengatur
mengatur secara rinci bagaimana prosedur dan tata cara desain legislatif draftingnya suatu undang-undang, tidak mengatur, melainkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sudah mendelegasikan untuk diatur dengan undang-undang. Pasal 22A kalau nggak salah. Kalau salah ya mohon maaf. Nah, dengan demikian ukurannya adalah pasal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, jangan ditafsirkan lagi harus melakukan perubahan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Ini kan sama aja diartikan dalam benak saya yang sangat dangkal ini, sama aja diartikan bahwa hasil uji materi formil MK ini mengakibatkan alat ujinya diubah, undang-undang yang diuji ya diubah. Akibatnya apa? Linier antara yang diuji dengan yang menguji itu akan dilakukan perubahan secara linier. Saya nggak menangkap rasio legis seperti ini. Akhirnya saya mohon kepada teman-teman, saudara-saudara yang punya kewenangan untuk menyusun undang-undang, ya kan? Lembaga yang punya wewenang untuk menyusun undang-undang, termasuk para legislatif drafter, tolong ubah dulu Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan petunjuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Jangan karena Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu tidak memberikan basis pengaturan mengenai model Omnibus Law, kemudian supaya Omnibus Law itu bisa masuk dan ada legitimasi secara formal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dilakukan perubahan. Itu namanya pembentuk undang-undang itu dikasih hati ngerogoh rempelo. Saya nggak marah loh ini, saya cuma lucu aja, menurut logika berpikir saya itu lucu gitu loh. Jadi yang minta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diubah itu kan dissenting opinion 4 hakim MK. Saya melihat dissenting opinion itu juga lucu, terus terang aja. Karena apa? Karena yang diuji itu adalah Undang-Undang Nomor 2, Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang pakai Omnibus Law itu. Yang diminta untuk melakukan perubahan, yang diminta untuk diubah itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahkan dikatakan di dissenting opinion itu mengatakan begini, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tetap konstitusional. Yang diubah itu tidak lain adalah Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Loh, yang diuji itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja, yang minta diubah adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Itu sama aja, yang diuji dibiarkan, yang diubah justru alat ujinya. Cobalah dipikir secara lebih lebih wise gitu loh. Atau mungkin pemahaman saya yang betul-betul sangat dangkal. Mengapa saya mengatakan demikian, pemahaman saya yang mungkin dianggap dangkal ini? Karena begini, menguji secara formil itu adalah menguji secara bentuk, prosedur, asas yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang diuji. Itu. Kalau menguji bentuk, maka pendekatannya adalah legisme. Pendekatannya adalah normatif yuridis. Apa yang sudah ditentukan tata caranya untuk melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang, ya itu yang dipakai. Jangan kemudian mempergunakan pendekatan-pendekatan hermeneutik ditafsirkan secara sosiologis. Saya paham bahwa undang-undang atau membaca hukum atau nalar hukum itu ada yang matematis,
normatif yuridis, ajek, ada yang sosiologis empirik, dinamis. Tapi ketika menguji secara formal, maka alat ukurnya ya tetap harus menggunakan alat ukur yang sudah disediakan oleh Undang-Undang Dasar, yakni Undang-Undang 12 tahun 2011. Maka 2 tahun ke depan ini fokuskan untuk mengubah bentuk dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disusun secara Omnibus Law. Caranya bagaimana? Bentuknya kayak apa? Lihat aja di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang antara lain menyatakan jika materi muatannya terlalu luas, susunlah norma-norma itu dalam bentuk buku, kemudian turun menjadi bab, ya kan? Bab turun menjadi bagian, bagian turun menjadi paragraf, paragraf turun menjadi pasal, pasal turun menjadi ayat. Kalau ini dianggap tidak seperti itu karena ini adalah gabungan, maka buatlah seperti ini dengan cara apa? Mengklaster-klaster, ada 11 klaster yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu, tolong dimatrifikasi dulu. Mana-mana yang memiliki norma-norma yang sama, kumpulkan menjadi satu buku, dan kemudian susun seperti yang diterjemahkan atau diminta oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, khususnya lampiran kedua. Demikianlah saudara-saudara, apa yang saya sampaikan ini adalah dari perspektif kedangkalan pemahaman saya. Salam dangkal, tapi tetap harus menerima apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena apa? Karena ingat, setiap orang ketika melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, lagi-lagi saya mengatakan, tidak berangkat dari tabula rasa, tidak berangkat dari sebuah konsep yang kosong, melainkan setiap orang akan membawa ide, gagasan, kehidupan kesejarahan tersendiri yang kemudian ketika melihat objek yang disebut interpretandum ini, orang kemudian masuk di sana, bergelimang di sana dengan membawa konsepnya. Dengan demikian, saudara-saudara, setiap penafsiran hukum tidak ada yang objektif, pasti subjektif. Dan oleh sebab itulah apa yang saya sampaikan ini subjektif dari kedangkalan pemikiran saya. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Semoga hukum di Indonesia tidak semakin lucu adanya. Terima kasih.